Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada dalam doa dan ibadah pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami agar kami memaknai apa yang menjadi bagian bacaan kami dari Alkitab dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah pembacaan Alkitab pada saat ini, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita berbicara soal kasih. Ya, maka sudah bukan hal yang baru. Dan sering kali kita mendengar kata kasih. Kasih digolongkan, kalau kita mau lihat, digolongkan dalam 4 macam. Yaitu kasih eros, yang menekankan pada adanya perasaan terhadap lawan jenis. Namun ternyata kasih ini bisa saja berubah. Ya, ada juga kasih filia, yaitu kasih persaudaraan, ya, yang mana menunjukkan hubungan kesetiakawanan, baik itu dengan teman atau sahabat. Namun ternyata kasih ini juga bisa berubah. Kasih storge, yakni kasih karena ikatan darah, yaitu antara saudara dan orang tua dengan anak. Namun, kasih ini juga ternyata bisa saja sewaktu-waktu berubah. Lalu kita mengenal kasih yang berikutnya, yaitu kasih agape, yaitu kasih yang paling tinggi atau utama karena di dalamnya ada kasih ilahi. Nah, itu artinya kasih ini tidak akan pernah berubah. Namun, kasih ini hanya Allah yang punya. Nah, khusus pada bacaan kita saat ini, Paulus mau menjelaskan bagi kita tentang kasih yang sangat dalam, yaitu tentang kasih ilahi atau yang kita kenal dengan kasih agape. Ya, tercatat dalam surat Paulus bagi jemaat di Korintus saat itu. Paulus saat itu sedang berada di Efesus dan ia mendengar keadaan jemaat di Korintus, baik itu secara lisan dari keluarga. Clue yang kita bisa lihat ada dalam bacaan 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Dan ada juga tertulis yang mana jemaat mengirimkan surat kepada Paulus. Nah, keadaan di sana yang ia dengar yaitu adanya pengkotak-kotakan dalam lingkup jemaat. Kalau nggak salah, itu dia terbagi dalam 4 kelompok. Ya, jadi 4 kelompok itu yaitu kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan Kristus. Dan kelompok-kelompok ini hadir akibat dari berbagai macam pengajar yang masuk dalam jemaat ini. Dengan tipikal jemaat yang sangat dinamis sehingga hal ini menjadi cepat diterima oleh jemaat. Nah, kita bisa melihat hal ini tentunya menimbulkan perselisihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kelompok merasa bahwa dirinya lah yang paling rohani dan beriman dari kelompok yang lain. Ya, selain itu kehidupan mereka di sana bisa dilihat bahwa sangat toleran dengan perihal percabulan dan perceraian. Dan mereka menganggap bahwa hal itu biasa saja. Nah, hal lain lagi ketika ada masalah antar jemaat, maka masalah akan langsung dibawa ke pengadilan dunia. Dalam artian orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Nah, padahal kalau dilihat konteksnya, masalah antar jemaat artinya masih bisa perkara apapun itu diselesaikan dalam persekutuan jemaat itu sendiri dengan penuh hikmat. Juga terjadi soal cara berpakaian bagi para perempuan yang sudah menikah. Maka dalam tradisinya mereka harus menggunakan tudung kepala, tapi mereka menolak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai suami dan menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Terkait juga dengan perjamuan kudus, itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh gereja. Namun dalam tradisi perjamuan itu didahului dengan perjamuan kasih. Nah, sehingga ada orang kaya yang membawa makanan dan minuman secara terpisah. Ya, mereka lalu makan sampai habis, dan makanannya, minumannya itu dimakan oleh mereka tanpa tersisa sampai mereka mabuk. Nah, akhirnya tindakan ini membuat orang miskin dan para budak yang datang terlambat karena harus membereskan segala sesuatunya di rumah tidak mendapat makan dan juga tidak mendapat minum. Akibatnya, sesudah perjamuan itu, mereka pulang dengan lapar dan haus. Nah, hal lainnya lagi bahwa di Korintus, jemaat-jemaat ini mendapatkan banyak karunia-karunia roh. Ya, anggota jemaat ini saling bersaing yang membandingkan karunia siapa yang paling spektakuler atau yang paling hebat. Nah, hal ini juga yang menimbulkan adanya perpecahan di dalam jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khusus pasal 13, Paulus mengkisahkan dengan berbagai macam karunia yang diperoleh oleh jemaat, misalnya bisa berbahasa roh. Nah, itu artinya mereka lebih hebat dari yang lain. Jadi ada kesombongan, ya. Paulus dalam hal ini ingin menekankan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling beriman, orang yang paling hebat, akan percuma. Ya, tidak ada artinya kalau manusia itu tidak punya kasih. Nah, Tuhan pun menegaskan bahwa karunia itu diperoleh, diperlengkapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memegahkan diri. Lalu kita bisa melihat juga pertikaian antar kelompok. Bukan pula ajang untuk menunjukkan kesombongan, lalu kita akhirnya memiliki sikap tidak peduli antara satu dan lainnya. Nah, bukan pula untuk bersikap apatis ketika kita memiliki karunia-karunia roh. Nah, Paulus menekankan sebagai umat yang telah diselamatkan, maka sudah seharusnya kehidupan manusia itu penuh dengan cinta kasih. Ya, Paulus mengkritisi bahwa kehidupan jemaat Korintus yang mereka banggakan sama ini tidak akan menjadi kehidupan yang sesungguhnya. Ya, malah akan menjadi sia-sia karena mereka tidak memiliki hal yang paling utama, yaitu kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran ya, kehidupan jemaat di Korintus. Ada berbagai banyak macam persoalan yang terjadi di sana. Maka Yesus katakan bahwa hukum yang pertama dan yang utama adalah kasih. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam hal ini Paulus juga mengkaitkan bacaan kita saat ini dengan bacaan sebelumnya, yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, metafora tubuh yang digambarkan oleh Paulus mengajarkan kita bahwa satu tubuh sakit, maka tubuh lainnya juga ikut merasakan. Ya, jadi manusia dapat turut merasakan kalau ia ada dalam kasih Allah. Nah, banyak orang bicara tentang kasih. Ya, banyak orang bicara tentang kasih, tapi masih sering terjadi tidak ada aksi yang dilakukan. Ya, kasih hanya sebatas di bibir saja, hanya sebatas ucapan saja. Nah, jadi dalam bacaan ayat 8 hingga ayat yang ke-13 ini menyatakan bagi kita bahwa nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan akan lenyap. Tetapi yang kekal tidak berkesudahan hanya kasih. Ya, kasih dalam standar Tuhan, bukan kasih dalam standar manusia. Kasih manusia ada bermacam-macam standarnya, tetapi kasih Tuhan tidak ada standar. Dan kasih Tuhan itu tulus, penuh pengorbanan. Kasih Tuhan bagi manusia bukan karena ada apanya, ya, tetapi kasih yang murni tanpa alasan. Sedangkan kasih manusia itu biasanya akan terlihat karena ada apanya. Terkadang bisa saja karena kita, oh saya sesuku sama si A, si B, si C, ya, karena dia pernah baik dengan saya, karena dia pemimpin saya. Lepas dari itu,
ya sudah, saya bersikap biasa saja. Nah, kasih Tuhan itu tidak ada sekat. Kasih-Nya menghancurkan tembok-tembok pemisah. Nah, itulah yang disebut dengan kasih ilahi, kasih agape. Nah, hal inilah yang harus menjadi contoh dan teladan bagi kita. Ya, kasih ini dapat dilakukan kalau kehidupan kita berubah tidak seperti kanak-kanak. Ya, kehidupan yang lama seperti kesombongan, ya, iri hati, dendam, ya, pementingan diri sendiri kita harus tinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan kita sebagai gereja, ya, apa sikap gereja dalam menunjukkan kasih? Kita melihat bahwa kehidupan kita saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Banyak gereja berupaya untuk memberikan bantuan seperti sembako atau apapun, makanan box, ya, sebagai bentuk gereja mempedulikan dan menunjukkan kasih terhadap sesama. Tapi hal ini kiranya tidak hanya berhenti di situ. Jadi kasih adalah segalanya. Kasih itu tidak hanya supaya orang melihat, orang menilai, ya, bahwa sebagai gereja, sebagai jemaat, saya, keluarga saya, orang itu penuh kasih. Kita boleh menunjukkan, melakukan kasih, ya, di dunia luar, tapi mulailah terlebih dahulu dalam kehidupan persekutuan kita. Jangan dalam kehidupan sebagai antar jemaat kita saling sikut, ya, kita saling menjatuhkan. Tidak ada kesatuan dan kesehatian dalam melakukan pelayanan bersama. Lalu di luar kita tunjukkan kasih, ya. Kita tunjukkan kasih di luar, tapi ketika ada dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya, dalam gereja, kita saling menyikut, maka itu percuma, sia-sia. Ya, ada kalanya kita tunjukkan kasih di luar, tapi ketika ada dalam keluarga, rumah tangga, kita saling sikut, bertikai, tidak saling menghormati dalam hubungan keluarga antara suami istri, orang tua dan anak, dan hubungan itu tidak baik. Istri tidak menghormati suami, suami tidak menghargai istri, anak-anak melawan terhadap orang tua berlaku tidak adil dan kasar terhadap anak, maka percuma, ya, sia-sia. Sia-sia apa yang dilakukan, ya, apa yang ditunjukkan di luar. Nah, tidak mudah untuk melakukan kasih, karena itu kita harus membangun dulu persekutuan dengan Tuhan. Ya, fokus kita adalah tetap melakukan kebaikan dan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita hayati bahwa apapun yang kita lakukan agar kasih, ya, agar apa yang kita lakukan tentang kasih itu berdampak, ya, menampakkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, harusnya kita menjadi orang yang tulus memberikan dan melakukan kasih dalam kehidupan bersama. Ya, tapi sebelum kita melakukannya, itu bagi orang-orang di luar sana, maka sikap kasih itu harus dimulai dari dalam diri sendiri dan harus dalam keluarga. Dengan demikian akan berdampak dalam kehidupan kita di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menolong, membimbing dan menuntun kita untuk melakukan kasih, baik kasih dalam keluarga, sesama, dan terlebih kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah selesai membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan lakukan bagi kami selaku keluarga-keluarga Kristen, kami dipenuhi dengan berkat Tuhan. Kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, cinta kasih Tuhan terus menaungi akan kehidupan keluarga kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini Tuhan telah menuntun menyertai kami, memberikan kami Roh Kudus untuk menghayati pembacaan Alkitab dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi ungkapan hati Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu semua ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan keluarga kami dan juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi.
Tuhan berkati apa yang telah kami baca dan renungkan, agar itu menjadi kekuatan iman bagi kami, untuk dapat terus menjadi saksi Kristus, di mana kami terus melakukan apa yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami, keluarga-keluarga-Mu ya Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon Tuhan penyertaan, perlindungan, naungan Tuhan bagi kehidupan keluarga kami, baik kami sebagai suami istri, orang tua dan anak. Tuhan Yesus memberkati agar kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi kami, boleh terus menyatakan, mensaksikan bahwa cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Cinta kasih Tuhan itu tidak memandang apapun dan tidak karena apa pun alasannya yang harus membuat kami melakukan kasih itu dengan penuh pertimbangan, dengan penuh pemikiran, tetapi kami melakukan kasih itu tulus apa adanya. Dan biarlah Tuhan kami terus melakukan kasih di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, orang tua, dan anak-anak, juga dalam kehidupan kami di luar bersama dengan sesama kami. Ketika kami sedang berada dalam pergumulan bersama menghadapi COVID-19 ini Tuhan, biarlah wabah ini tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan boleh melepas seluruh wabah ini dari kehidupan kami di waktu Tuhan. Kami terus melakukan apa yang menjadi aturan dari pemerintah, agar kami tetap aman, kehidupan kami tetap ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh terus diberikan kesehatan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, juga setiap pemimpin kami, juga orang-orang sebagai garda terdepan, pihak keamanan, polisi dan TNI, juga perawat medis, dokter, Tuhan yang senantiasa memberkati akan kehidupan mereka. Tuhan memberkati akan setiap pekerjaan mereka. Dan kami pun sebagai masyarakat dapat saling bahu-membahu di dalam melawan COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seluruh pergumulan kami taruh ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Bagi orang-orang sekitar kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang terkasih kami, khususnya juga Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Inan Lohi Latu Perisa, yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan juga yang senantiasa memberkati, melindungi, memberikan kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan, dan segala media yang digunakan untuk kesembuhan. Tuhan yang melawat akan setiap orang-orang terkasih kami, keluarga-keluarga kami, baik jauh maupun dekat. Tuhan, inilah harapan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi keluarga-keluarga Kristen dan terus menyatu sebagai Jemaat GPIB Immanuel Cimahi. Kami terus ada dalam pelayanan bersama, kami terus saling menopang, saling menguatkan, kami terus memiliki kesehatian, kesatuan, agar kami terus menunjukkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan sambut harapan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.